Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Faisal Yusuf, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Buana Perjuangan, Karawang. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi coaching menggunakan metode GROW dengan tema memilih antara bekerja atau melanjutkan kuliah. Pada tahap awal coaching, seorang coach perlu membangun hubungan yang baik dengan coachee. Tahapan ini disebut building rapport. Apa kabar? Alhamdulillah, baik coach. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Oke, coach. terima kasih ya karena sudah mau bersedia hadir dan mengikuti sesi coaching hari ini. Apakah kamu siap untuk coaching hari ini? Yes, saya siap coach. Oke. Setelah building rapport dilakukan, tahap berikutnya adalah goal. Goal merupakan tahap untuk membantu coachee menentukan tujuan yang ingin dicapai melalui sesi coaching. Dalam tahap ini, coach menggali apa yang ingin dicapai oleh coachee dan mengapa tujuan tersebut penting bagi dirinya. Berikut contoh penerapan videonya. Oke. Sebenarnya apa yang ingin kamu capai melalui sesi coaching hari ini? Ya, saya ingin mendapatkan itu sih coach, penjelasan mengenai pilihan saya nih antara bekerja atau melanjutkan kuliah. Baik. Dari dua pilihan tersebut, apa yang membuat kamu merasa perlu membahasnya saat ini? Karena saya merasa keputusan saya ini kan akan sangat berpengaruh ya terhadap saya untuk masa depan saya juga. Oke, kalau setelah sesi coaching ini kamu mendapatkan hasil yang sesuai harapanmu, seperti apa sih hasil yang ingin kamu peroleh? Saya ingin lebih yakin aja sih terhadap pilihan saya yang akan saya ambil ke depannya gimana. Ketika kamu mengatakan lebih yakin, seperti apa sih gambaran keyakinan itu bagi dirimu? Ya, saya bisa mengambil keputusan aja sih supaya saya nggak merasa ragu atau takut salah. Oke, mengapa sih hal tersebut penting buat kamu? Karena saya tuh tidak ingin menyesali gitu keputusan saya ini nanti di kemudian hari. Jika kamu berhasil nih mendapatkan kejelasan yang tadi kamu jelaskan, manfaat apa yang akan kamu rasakan? Ya, saya akan jadi lebih tenang atau bisa lebih fokus aja menjalankan dengan apa yang saya pilih. Tahapan berikutnya adalah reality. Reality merupakan tahap untuk menggali kondisi nyata yang sedang dihadapi oleh coachee. Pada tahap ini, coach berusaha memahami situasi, hambatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan yang dialami coachee. Berikut contoh penerapan tahap reality. Selanjutnya, boleh nggak kamu ceritakan kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini? Ya, jadi gini coach, saya tuh masih kebingungan gitu loh antara bekerja atau saya harus lanjut kuliah ya. Oke, biasanya kebingungan itu munculnya kapan sih? Biasanya saya tuh bingung kalau teman-teman saya juga sudah mulai nih menentukan pilihannya masing-masing. Jadi saya juga ikut kepikiran Menurut kamu, emang apa yang membuat pilihan ini menjadi sulit? karena menurut saya tuh masing-masing pilihan ini tuh kan memiliki keuntungan masing-masing ya. Tapi juga ada tantangan tersendiri juga buat saya. Kalau emang ada keuntungannya, coba ceritakan keuntungan yang kamu lihat jika memilih bekerja. Kalau dibandingkan bekerja, itu saya bisa melihat langsung ya untuk mendapatkan kayak penghasilan secara kalau sudah bekerja kan kita bisa jadi reward untuk diri sendiri dan juga kita bisa membantu keluarga untuk depannya. Ya, oke. Terus apa? Terus juga saya juga akan jadi punya pengalaman juga untuk saya sebagai pekerja awal. Oke, lalu bagaimana tentang kuliah menurut kamu? Kalau kuliah kita kan lebih pendidikan ya. Pendidikan kan kita ada di tahap yang lebih tinggi atau misalkan peluang karirnya tuh lebih luas juga gitu, coach. Oke, dari kedua pilihan tersebut, apa sih yang paling sering membuatmu ragu? Lebih ke masalah biaya kuliah kali ya. Oke, ada dukungan dari keluarga terkait hal tersebut? Sebenarnya ada, tapi untuk kondisi ekonomi keluarga saya tuh membuat saya harus tetap mempertimbangkan gitu, coach. Sejauh ini, langkah apa yang sudah pernah kamu lakukan untuk mencari informasi mengenai kedua pilihan tersebut? Untuk mencari informasi sih saya udah melalui kampus, juga beberapa lowongan pekerjaan juga saya sudah riset ke situs coach. Selanjutnya, setelah memahami kondisi yang dialami coachee
Coach memasuki tahap option. Option merupakan tahap untuk membantu coach menemukan berbagai alternatif solusi yang dapat dipilih untuk menyelesaikan permasalahannya. Pada tahap ini, coach tidak memberikan solusi, melainkan membantu coach menemukan solusi dari idenya sendiri. Berikut contoh penerapan tahap option ini. Nah, menurut kamu, pilihan apa aja sih yang tersedia saat ini? Bekerjakah atau kuliahkah? Ya kalau untuk pilihan sih, kalau bekerja berarti kan saya nggak bisa langsung bekerja. Oke, selain itu, Kalau untuk selain itu, saya juga kalau untuk memutuskan memilih kuliah, sebenarnya juga saya sudah bisa memutuskan untuk kuliah sih, Coach. apakah ada alternatif lain yang mungkin belum terpikir sebelumnya? Mungkin saya bisa kuliah tapi sambil bekerja. Nanti. Tapi kalau kita bahas satu persatu, apa keuntungan dari langsung bekerja menurut kamu? Kalau untuk langsung bekerja, sepertinya saya lebih memiliki penghasilan dan pengalaman kerja untuk di awal. Menarik. Lalu apa kekurangannya? Kalau untuk kekurangan, saya mungkin menunda pendidikan, Bagaimana dengan langsung kuliah? tapi saya masih bisa fokus belajar. Terus apa kata? Biaya dan belum memiliki penghasilan. Oke. Bagaimana dengan kuliah sambil bekerja? Saya bisa mendapatkan pendidikan dan penghasilan sekaligus. Apa tantangan dari pilihan tersebut? Saya harus mampu membagi waktu mungkin. Dari ketiga pilihan tersebut, nah, menurut kamu yang paling mendukung tujuan jangka panjangmu itu apa? Saya rasa kuliah sambil bekerja, Coach. Nah, yang terakhir adalah tahap will dalam metode grow. Will merupakan tahap untuk membantu coach menentukan tindakan nyata yang akan dilakukan setelah sesi coaching berakhir. Pada tahap ini, coach membantu coach membuat komitmen dan rencana tindakan yang spesifik. Berikut contoh penerapan tahap will. Setelah kita membahas pilihan yang ada tadi, pilihan mana yang saat ini paling sesuai dengan tujuan kamu? Mungkin untuk saat ini saya memilih melanjutkan kuliah sambil mencari pekerjaan waktu. Mungkin Oke, apa yang pada akhirnya membuat kamu memilih pilihan tersebut? karena saya tetap bisa melanjutkan pendidikan dan juga memperoleh penghasilan untuk membantu kebutuhan saya. Lalu, langkah pertama apa yang akan kamu ambil untuk mewujudkan pilihan tersebut? Mungkin untuk saat ini saya akan mulai mencari informasi mengenai kampus yang saya tuju dan juga peluang pekerjaan part-time misalnya untuk sesuai dengan kondisi saya saat ini. Oke, kapan akan merencanakan mulai melakukan langkah tersebut? Untuk saat ini saya akan mulai dalam minggu-minggu ini kali ya. Apa yang akan membantu kamu untuk konsisten menjalankan rencana tersebut? Saya akan coba membuat daftar target, kemudian juga saya juga harus cari dan meminta dukungan dari keluarga. Oke, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin kamu bisa menjalankan rencana tersebut? Saya yakin saya akan mendapatkan angka 8. Apa yang membuat kamu berada di angka 8? Karena sekarang saya sudah memiliki gambaran nih yang lebih jelas mengenai apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah sesi coaching ini, kamu berkomitmen untuk mulai mencari informasi kampus dan pekerjaan part-time sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana. Ya, saya berkomitmen untuk melakukannya, Coach. Oke. Nah teman-teman, itu tadi adalah proses praktik coaching dari kami menggunakan metode Grow. Terlihat bagaimana coach akhirnya bisa menemukan solusinya melalui pertanyaan-pertanyaan tematik dari coach dengan metode Grow. Terima kasih karena telah menonton. Semoga video kali ini akan bermanfaat untuk teman-teman semua dan untuk seluruh warga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.